cerita tentang masalah saya, Bu. Boleh. Yuk sini masuk nak, masuk. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam nak. Boleh saya minta waktunya, Bu? Saya ingin mengobrol dengan Ibu sebentar. Apa boleh, Bu? Wah, dengan senang hati lah. Apa yang mau diceritakan pada ibu nak? Begini, Bu, tapi sebelumnya saya minta maaf ya, Bu. Ibu jangan marah ya. Kira-kira apa yang bisa ibu bantu? Dan apa yang ingin kamu capai dari akhir obrolan kita nanti ini? Saya hanya ingin mendapat solusi dari masalah saya, Bu. Terus, ada lagi? Saya berharap saya bisa memperbaiki cara belajar saya, Bu, agar mendapatkan nilai yang optimal dan merasa nyaman ketika belajar, terutama ketika bekerja dalam tim. Baiklah, sebelumnya bisa kamu ceritakan pada ibu kira-kira apa hal yang membuat Ananda merasa tidak nyaman? Begini, Bu, terkait kerja kelompok minggu besok. Memangnya ada masalah apa dengan kerja kelompok besok nak? Sepertinya saya besok kerja sendiri saja ya, Bu. Loh, memangnya kenapa nak? Begini, Bu, saya lebih suka belajar sendiri daripada berkelompok. Apa yang membuat Ananda lebih senang bekerja sendiri daripada berkelompok? Karena menurut saya bisa mendapatkan nilai yang bagus tanpa harus bekerja kelompok. Oh, begitu ya. Coba bisa dijelaskan lebih lanjut. Apa yang membuat Ananda lebih suka bekerja sendiri daripada berkelompok? Saya merasa dengan bekerja sendiri, saya lebih cepat mengambil keputusan ataupun langkah yang harus diambil. Oh, begitu rupanya. Baiklah, ibu mulai memahaminya sekarang. Nah, ternyata kamu itu anak yang mandiri ya nak. Nah, sekarang kira-kira apa yang membuatmu yakin jika bekerja sendiri itu lebih baik dan akan memperoleh nilai yang baik pula? Ya, karena saya merasa mampu bekerja sendiri, Bu, tanpa bantuan dari teman. Saya yakin saya bisa berhasil karena saya rajin mengulang pelajaran di rumah, Bu. Jadi begitu ya nak. Coba menurut kamu, apakah kamu bisa hidup tanpa bantuan orang lain? Ya, tentu tidak lah, Bu. Saya tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Seperti yang Ibu bilang, manusia itu kan makhluk sosial, yang artinya tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Menurut kamu, kamu yakin tidak membutuhkan teman untuk berdiskusi? Sebenarnya yang ya butuh juga sih, Bu. Tapi saya sebenarnya mengalami kesulitan ketika berdiskusi. Oh, begitu ya. Bisa kamu ceritakan kepada ibu kesulitan kamu ketika berdiskusi kelompok dengan teman, sehingga kamu merasa lebih nyaman untuk bekerja sendiri? Misalnya begini, Bu. Kalau berdiskusi itu kan kadang kami sulit mendapatkan pendapat. Menyampaikan pendapat ya. Ataupun terkadang teman tidak menerima saran yang saya usulkan. Oh, begitu ya. Kira-kira mengapa ya pendapat kamu tidak diterima oleh teman kelompok? Ya, menurut saya jawaban saya itu sudah benar, sudah sesuai tugas kelompok. Wah, tingkat kepercayaan diri Ananda tinggi ya. Nah, apakah Ananda sudah mendengar jawaban dari teman kamu? Sudah, Bu, tapi menurut saya jawaban mereka itu salah karena saya sudah mencocokkan jawabannya saya dengan yang di buku. Oh, nah gini ya nak, sama kan Dita tidak bisa menerima pendapat teman Dita. Mereka juga sama, mereka juga berpikir sama seperti Dita, mereka juga tidak bisa menerima pendapat Dita. Nah, jadi kan gini,
apa rencana kamu selanjutnya untuk menyamakan pendapat dengan teman-teman kelompok agar ketika diskusi diperoleh kesepakatan bersama? Kalau menurut saya sih kita bisa mengambil suara terbanyak yang mendekati kebenaran, sehingga kita bisa mengambil jalan tengah. Kira-kira bagaimana caranya agar tujuan itu tercapai? Kalau menurut saya, Bu, kita masing-masing anggota kelompok mengeluarkan pendapatnya masing-masing. Lalu kita ambil suara terbanyak yang mendekati kebenaran. Nah, apakah kamu sudah melakukan hal tersebut ketika diskusi kelompok? Belum, Bu, tapi saya akan mencoba melakukan hal tersebut. Wah, hebat sekali kamu, Nak. Nah, sekarang kamu sudah menemukan solusi dari masalah kamu. Dan kamu itu sebenarnya sangat pintar loh, Nak. Itu bisa Ibu lihat dari tugas-tugas yang kamu kumpulkan selama ini. Kamu selalu mendapatkan nilai yang maksimal. Tapi Nak, alangkah baiknya kalau Ananda itu bisa berbagi ilmu dengan orang lain, terutama teman-teman kamu, sehingga ilmu kamu itu bisa bermanfaat juga dengan orang lain. Nah, terutama teman-teman kamu yang membutuhkan bantuan kamu ketika diskusi kelompok. Iya, Bu, saya akan mencobanya. Menurut kamu, ada nggak sih manfaat dari diskusi kelompok itu? Ada, Bu, karena itu bisa melatih kepemimpinan dan melatih keberanian untuk mengeluarkan pendapat. Iya, bagus. Bisa melatih kepemimpinan, bisa melatih keberanian kita mengeluarkan pendapat. Satu lagi, manfaat dari diskusi adalah dari diskusi kita belajar mendengarkan pendapat orang lain. Nah, siapa tahu suatu saat Ananda kelak bisa jadi pemimpin, bisa jadi anggota dewan, bisa jadi camat, atau bisa jadi bupati. Kan kita nggak ada yang tahu ke depannya kan, Nak? Amin. Iya, Bu. Maaf ya, Bu, saya sadar akan kesalahan saya. Dan saya akan belajar untuk bersikap lebih baik lagi. Saya janji untuk tidak egois dan akan mendengar pendapat teman-teman saya. Baiklah, sekarang apa yang kamu lakukan untuk menjalankan komitmen ini? Begini, Bu, yang pertama saya akan mendengarkan pendapat teman. Kedua, saya akan mendengarkan ketika teman sedang menyampaikan pendapatnya. Ketiga, saya akan memotivasi teman untuk belajar agar diskusi kelompok dapat berjalan dengan baik. Bagus, Ibu suka itu. Ibu sangat suka komitmen yang seperti itu. Luar biasa, Nak. Ibu doakan semoga Ananda kedepannya sukses ya, Nak. Dan Ibu berharap Ananda bisa menjalankan komitmen ini dengan baik. Semoga berhasil ya, Nak. Terima kasih ya, Bu, sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Terima kasih juga atas bimbingannya. Ya, sama-sama, Nak. Memang sudah tugas Ibu sebagai guru untuk menuntun kalian menjadi lebih baik lagi. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam.